bagi kawan-kawanku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Officer ya. Kali ini saya berada di peternakan telur ayam ya. Di sebelah saya sudah ada peternaknya. Dengan Kang siapa ini? Irfan. Kang Irfan. Kang Irfan katanya dulu pernah jadi bos bengkel las ya. Itu Ya, pernah di mana saja itu dulu waktu itu? Dulu pernah buka bengkel las, sempat berapa kali pindah tempat, sudah 3 kali lah. Dan usaha ternak telur puyuh, telur ayam, coba gimana? Bagi saya sih hidup di kampung itu lebih Mas ya? Lebih enak lah, dekat dengan keluarga, orang tua. Kebetulan orang tua saya masih ada, jadi tidak sekaligus saya juga bisa lihat orang tua tiap hari, gitu kan. Senangnya itu di usaha di kampung itu pikiran tuh tenang, damai. Jadi pikiran tuh fokus terhadap keluarga. Kalau misalkan dulu kan saya pernah buka bengkel las beberapa kali buka bengkel las. Mungkin jiwa saya kurang cocok kalau di bengkel las. Setiap buka bengkel las modal lagi, buka lagi modal lagi. Jadi yang saya keluarkan terus modal, sedangkan penghasilannya nggak ada. Nah, saya pulang aja ke kampung. Di kampung berapa lama berpikir kalau misalkan saya berangkat lagi ke kota harus punya uang yang untuk modal bengkel las lagi, mulai lagi dari awal. Bagi saya berat. Saya buka usaha lah, peternakan, khususnya petelur. Awal mulanya dari ternak telur puyuh, ternak puyuh. Nah, sekarang nambah lagi ternak ayam. Ya alhamdulillah, dari peternak ayam sama petelur, kalau untuk perharinya lumayan lah. Jadi nggak usah jauh-jauh berangkat lagi ke kota, di kampung aja. Bagi saya udah cukup mempunyai ya peternakan segini lah. Awal mulanya ternak ayam itu nggak segampang yang sekarang. Maksudnya butuh proses dulu lah, adaptasi, cari ilmunya, menerapkan imunitas ayamnya atau unggasnya. Itu lumayan sulit, butuh proses. Jadi nggak sekaligus langsung sekarang langsung bisa produksi normal atau misalkan lebih dari normal. Dulu pertama saya ternak ayam itu, dulu kan saya nggak ngopen dulu ya, istilahnya nggak ngebesarin dari DOC. Saya langsung beli puletnya. Nah, dari pulet itu nggak langsung bisa menelur. Jadi bertelurnya itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu dari pulet sudah masuk. Itu dari puletnya aja udah umur 21 minggu. 21 minggu, jadi sekisaran 23-24 lah mulai bertelur. Nah, begitu bertelur pun nggak semuanya langsung produksi. Jadi bertelur itu bertahap ya. Misalkan dari 1000 ekor pertama, misalkan 1 kilo, hari kedua nambah lagi, hari ketiga nambah terus sampai produksinya normal 80% ke atas. Kalau misalkan dulu juga pernah ngedrop dulu. Ngedropnya itu karena perubahan pakan, dan saya belum bisa mendalami ilmunya di peternakan ayam itu. Jadi masih belajar lah gitu. Nah, kalau sekarang bisa lihat posisi ayam itu nyaman atau tidak. Soalnya kalau misalkan ayam nggak nyaman itu produksi menurun. Menurunnya itu bisa disebabkan karena ayamnya sakit atau tidak nyaman atau banyak gangguan atau perawatan yang setiap hari yang berbeda-beda. Itu berpengaruh sekali. Tapi kalau sekarang ayam itu udah umur 1 tahun
9 bulan produksi masih alhamdulillah normal. Kalau yang ini udah berapa persen sekarang, udah hampir 85% lah berat telurnya. Nah, dari 1000 itu yang ini menghasilkan sekitar berapa kilo ya? Kilo yang ini sekitar 60 kilo. Dari per 1000 ekor itu 60 kilo telur yang bagusnya itu. Jadi misalkan ada yang telurnya kerabangnya tipis atau yang pecah, itu biasanya masuk kolasi. Tapi yang rata-ratanya tiap per hari itu dari per 1000 ekor ya mendapatkan 60 kilo telurnya gitu. Nah, sekarang masalah pemasaran ya Kang ya. Gimana harapannya Akang sebagai pengusaha telur itu? Harapannya seperti apa? Terus jangkauan sekarang pemasaran sampai di mana? Dan bagaimana itu Kang? Kalau untuk saat ini pemasaran masih di daerah, belum bisa masuk ke daerah lain. Karena produksi saya perharinya masih terbatas. Di sekitaran daerah saya aja udah ya masih kurang, kalau bisa disebutkan itu masih kurang untuk produksinya. Nanti kedepannya mudah-mudahan nambah lagi populasi, nambah lagi peternakan, perusahaan saya tambah berkembang ya bisa masuk untuk daerah Ciamis saja. Sekarang kan masih daerah Panjalu juga masih kurang, daerah Ciamis ya, nanti kalau misalkan ada lagi ya tambah lagi masuk daerah lain, atau bisa tukeran sama peternak-peternak lain gitu. Di sini juga peternak juga ayam petelur khususnya banyak. Kalau di daerah saya aja hampir ada 43 perusahaan petelur ayam. Kalau di tempat saya itu kalau misalkan digabungin itu untuk satu daerah sama Tasikmalaya ya, paling kebagiannya sekitaran Tasikmalaya, Ciamis ya, sekitaran situ. Kalau di daerah saya untuk memasuknya, kalau misalkan mau ke daerah lain harus gabung dulu sama peternak-peternak lain. Beda lagi dengan peternakan puyuh. Kalau yang puyuh, kalau di daerah saya cuman ada 3 orang termasuk saya. Itu juga sama, masih masuknya di pasar daerah. Kalau pasar daerah juga masih kurang. Ya kedepannya mudah-mudahan bisa nambah lagi populasi, nambah lagi peternakan puyuhnya, jadi bisa berkembang untuk membagi ke setiap daerah pemasarannya. Ya, terima kasih Kang Irfan atas waktunya. Mudah-mudahan Kang Irfan kedepannya makin sukses ya. Amin. Sehat selalu Kang Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bincang-bincang saya dengan pengusaha peternak telur ayam dan puyuh dari Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa like-nya, dan bagi yang baru bergabung silahkan komentar, like, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita jalin silaturahim, berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.